Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Umar Al-Faruq. Siapa Umar Al-Faruq ini nih? Umar Al-Faruq itu tuh namanya mirip kayak Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab juga dipanggilnya dulu Umar Al-Faruq. Cuman Umar Al-Faruq ini sekarang ini nih yang mau gue bahas ini adalah kaki tangannya Osama bin Laden. Jadi dia itu tuh Al-Qaeda yang ditugasin untuk sel di Asia Tenggara. Dia juga adalah salah satu otak pemboman WTC, World Trade Center di Amerika. Yang kita tahu nih sekarang nih udah kebongkar semuanya, bahwa waktu dibom itu tuh WTC itu tuh hampir semua orang Yahudi itu tuh diliburkan. Dan yang lebih gila lagi, fakta yang mencengangkan itu tuh ternyata WTC itu tuh ambruknya tuh bukan karena ditabrak sama pesawat, tapi karena dari bawahnya itu tuh kolom-kolomnya tuh tiang-tiang pondasinya tuh udah dibom. Otaknya siapa? Otaknya Umar Al-Faruq ini. Ternyata Umar Al-Faruq ini adalah seorang Ba'alawi, ya kan? Jadi abis gue nonton channelnya Mas Rifki Zulkarnain ya, jadi di sini nih gue tuh cuman ngasih kulit-kulitnya doang. Kalau pengen detail lagi tuh tonton di channel Mas gue tuh, channel orang yang cerdas tuh ya. Dia itu tuh mengumpulkan puzzle-puzzle tuh, artikel-artikel itu dikumpulin, akhirnya diambil satu kesimpulan sama beliau gitu. Jadi ada data tuh di liputan6.com itu tuh pada tahun 2006 tuh, waktu Umar Al-Faruq ini nih udah ditembak sama tentara Inggris di Irak tuh, pengen dipulangin ke Indonesia, ternyata negara kita itu tuh nolak gitu loh. Dan di situ tuh kepala binnya itu tuh Bapak Syamsir Alam itu tuh bilang bahwa Umar Al-Faruq ini ternyata namanya itu adalah Mahmud bin Ahmad As-Segaf. Jadi marganya dia itu adalah As-Segaf, sama kayak si Topik ya. Jadi emang manusia ini nih manusia yang sering membuat kehancuran dan dijulukin S3 sama Syekh Imran Hussein tuh. Kita balik lagi. Apa sih kejahatan-kejahatan yang dibikin sama Umar Al-Faruq ini di Indonesia aja? Jadi ada bocoran tuh ya, masuk ke majalah Times tuh, ke redaksinya tuh, bahwa Umar Al-Faruq ini nih datang ke Indonesia itu tuh untuk membunuh Megawati dan LB Murdani. Waktu itu tuh LB Murdani itu tuh jenderal ya, jenderal dan terkenal itu agamanya Kristen. Kalau LB Murdani ini disikat, dihajar, otomatis bakal terjadi perang salib lagi di Indonesia. Dan itu yang dia mau gitu loh. Dan dia itu tuh udah sukses mengadu domba tuh Islam, perang salib mini tuh ya, sampai di Ambon itu tuh dibilang tuh ya Bosnianya kedua gitu. Jadi perang salib di Indonesia tuh udah pernah terjadi tuh di Ambon dan di Poso. Dan otaknya ini juga, ini orang juga, Ba'alawi juga ternyata gitu. Dia ngebom WTC, akhirnya tuh satu dunia itu tuh mengalami Islamofobia. Jadi Islam itu tuh dianggap agama yang radikal, apalah segala macam. Ternyata otaknya inilah Ba'alawi ini ya, gitu ya. Ternyata Umar Al-Faruq itu tuh akrab dengan Dr. Azhari dan Nurdin Eptop. Detailnya itu tuh tonton di channelnya Mas Rifki Zulkarnain. Dia itu tuh juga terlibat sama pemboman Bali. Gila kan, stres. Jadi bom Bali, terus kerusuhan kerusuhan ini, ternyata otaknya itu adalah Ba'alawi. Dan ini fakta. Dan waktu itu tuh Umar Al-Faruq itu tuh lahirnya tuh di Kuwait. Dia ditugasin di Asia Tenggara, dan dia itu tuh bersama Abdullah Ba'asyir itu tuh. Dan dia juga yang ngebocorin bahwa Abdullah Ba'asyir itu adalah ketua JI. Ini orang juga yang nyanyi bahwa Abdullah Ba'asyir itu ketua JI. Dan Abdullah Ba'asyir, Jafar Umar Talib, dan Habib Rizik Syihab itu adalah trio serangkai, trio teroris lokal kata Gus Dur. Karena kemana-mana itu dia bawa senjata. Jadi waktu zaman dulu tuh, zaman gelap-gelapnya Indonesia tuh, antara Islam dan Kristen itu tuh bisa berantem tuh ya, yang gak pernah terjadi kapanpun itu. Ternyata otaknya ini orang juga gitu loh. Nah, tahun 2002 dia tuh ditangkap di Masjid Raya Bogor. Dan yang nangkepnya itu salah satunya adalah Jenderal Andika Perkasa. Yang nangkepnya itu tuh salah satunya itu tuh Jenderal Andika Perkasa gitu loh. Dan Jenderal Andika Perkasa itu tuh tahun 2002 tuh setelah Umar Al-Faruq ini ditangkap, diserahkan ke Amerika.
Banyak yang bilang Umar Al-Faruq ini nih, Mahmud bin Ahmad Assegaf ini nih adalah agen CIA. Dan waktu dia ditangkap di Amerika, dia bukan di penjara di Amerika. Tahu-taunya dia di tahun 2005 itu tuh ikut perang di Irak, bikin kerusuhan lagi di Irak. Akhirnya dijedor, mati di tangan tentara Inggris di Irak. Jadi kesimpulannya, kalau kita secara logika itu tuh, dia di Amerika itu tuh diserahkan ke Amerika, ternyata dilepas lagi sama Amerika. Bikin kerusuhan lagi, bikin ini lagi. Jadi dalang-dalangnya ini ya orang-orang CIA juga, orang-orang Amerika juga gitu. Jadi sebenarnya tuh ya, jenderal-jenderal kita tuh udah tahu dari dulu bahwa klan Ba'alawi ini nih adalah manusia-manusia tuh yang bikin Indonesia tuh berantem terus, yang bikin Indonesia tuh nggak tenang. Cuman karena dia mengaku sebagai cucu Nabi apa segala macam, jadi terbatas gitu. Akselerasi pergerakan jenderal-jenderal kita tuh untuk ngehantem dia, terutama tuh Rizik Syihab. Sekarang Rizik Syihab tuh nggak kayak dulu. Sekarang dia ngomong apa segala macam tuh udah nggak didengar. Karena orang udah tahu bahwa dia itu tuh bukan cucu Nabi lagi. Karena ada Kiai Imad dan Gus Fuad Pleret gitu loh. Bahkan sekarang itu tuh orang itu tuh udah a priori banget sama yang namanya Ba'alawi gitu. Habis konten ini nih, gue pengen ngebahas ada konten lagi tuh Habib tuh mencabuli santri tuh sampai 31 orang tuh di Jepara gitu. Dan ini fakta, dan ini menyakitkan gitu loh. Jadi Umar Al-Faruq ini nih ternyata Ba'alawi. Yang bikin bom Bali ternyata otaknya juga Ba'alawi. Yang bikin kerusuhan Poso ternyata Ba'alawi. Yang bikin inilah, yang bikin kerusuhan Ambon ternyata grup-grup koneksi Yaman, kalau katanya Mas Rifki Zulkarnain. Kalau lu pengen denger ceritanya, detailnya, data-datanya semuanya ada sama Mas Rifki Zulkarnain. Datangilah channelnya beliau gitu. Karena keren banget gitu. Dia bisa ngumpulin puzzle-puzzle yang dikumpulin sama dia, ditarik kesimpulan dan hasilnya itu mencengangkan. Ternyata emang bangsat-bangsat Ba'alawi ini nih yang bikin negara gue tuh rusuh gitu. Hampir kalau ada dia tuh nggak pernah tenang negara gue. Negara gue ini baru tenang nih sekarang ini doang gitu. Jadi dia ngebacot apa segala macam. Sampai kemarin tuh si Rizik Syihab ngomong masalah ijazah Jokowi, banyak yang komen kan. Ya nasab lu aja palsu, pengen ngurus-ngurusin ijazah orang gitu. Belum, yang tentu belum palsu gitu ya. Jadi gitu ya dari gue Bang Jai ini. Waspada sama klien Habib Ba'alawi, jaga anak kita, jaga cucu kita, jaga keturunan kita, jaga saudara-saudara kita. Nggak usah lagi dimasukin pesantrennya dia, nggak usah lagi belajar ngaji dari dia, karena emang ajarannya itu sesat gitu ya. Nggak usah Rasulullah, Allah aja dikangkangin sama dia gitu. Bahwa nenek moyang ini dia itu tuh lebih mulia dari Allah, lebih tinggi dari Allah, itu bener, udah belarakan di mana-mana itunya. Ya dari gue Bang Jai ini gitu aja ya. Semoga yang nonton channel ini nih dilindungi dari kejahatan-kejahatan Haplo Grup G yang kalau kata Syekh Imran Hussein dan kata Dr. Menasem Ali itu ada kecenderungan sebagai Yajuj Majujnya di zaman era modern ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.